Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada halaqah yang ke-13 ini penulis rahimahullah melanjutkan pembahasan tentang siwak. Qala al-musannif rahimahullah, faslun was-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da az-zawali lis-sha'imi wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyur al-fammi min azmin wa ghairihi wa inda al-istirqadi min an-nawm wa inda al-qiyami ila as-salah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang akan kita simpulkan dalam masalah siwak kali ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan siwak? Siwak adalah nama akar atau ranting dari pohon yang digunakan untuk bersiwak atau membersihkan gigi dan mulut. Dan yang terbaik, dikatakan para ulama adalah dari pohon al-araq. Namun, pohon lain pun bisa digunakan dengan syarat seratnya lembut, dapat membersihkan dan tidak berjatuhan pada saat digunakan. Dan secara umum, dikatakan siwak adalah alat yang digunakan untuk bersiwak atau membersihkan mulut. Poin yang kedua, hukum menggunakan siwak. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah di dalam matanya, was-siwaku mustahabun fi kulli halin. Dan siwak, bersiwak itu hukumnya adalah mustahab, sangat dianjurkan. Dia adalah sunnah dalam setiap waktu. Ini adalah pendapat dari madhab Syafi'i dan juga pendapat jumhur ulama bahwasanya hukumnya adalah mustahab, sunnah dan sangat dianjurkan. Dan di sana ada pendapat yang lain yang lemah bahwasanya mengatakan siwak hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Imam Daud al-Zahiri. Para sahabat rahimakumullah, bersiwak termasuk sunnah yang sangat disukai dan sering dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan tatkala menjelang wafat beliau masih memiliki keinginan untuk bersiwak sehingga mengisyaratkan kepada Aisyah bahwasanya beliau ingin bersiwak. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim menghidupkan sunnah ini dan tidak melecehkan atau menghina orang-orang yang menghidupkan sunnah ini, yaitu yang mereka bersiwak di setiap waktunya. Dan hendaknya bagi orang yang bersiwak pun untuk menjaga adab-adab di dalam menggunakan siwaknya. Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan siwak ini, as-siwaku mutahharatun lil fammi wa mardatun lirrabb. Bahwasanya siwak itu adalah kebersihan bagi mulut dan mendatangkan keridhaan dari Rabb. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya sudah aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada saat setiap akan berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang lain, inda kulli shalah, pada saat setiap akan melaksanakan sholat. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya untuk bersiwak dan membersihkan mulut dari kotoran dan bau. Kenapa? Karena kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan, maka akan beliau wajibkan. Poin yang ketiga, hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa. Di dalam matan, musannif mengatakan, illa ba'da zawali lis-sha'imi. Siwak itu adalah mustahab, sunnah, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Tergelincirnya matahari maksudnya adalah pada saat masuk waktu zuhur. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambali bahwa orang yang berpuasa apabila masuk waktu zuhur maka makruh bagi mereka untuk bersiwak dengan dalil hadis Nabi SAW, la khulufu fammis sha'imi atyabu min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa adalah lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang terbuat dari misik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bau mulut itu, kata mereka, terjadi mulai siang dan sore. Dan ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berpuasa dan keutamaan mereka orang yang berpuasa. Maka tidak selayaknya dihilangkan bau tersebut karena bau tersebut memiliki keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sebagaimana para syuhada, mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena darah-darah tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
sisi pendalilan mereka. Namun yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya hukumnya adalah sunnah, baik pagi maupun sore maupun kapan saja, dan tidak ada dalil yang kuat yang jelas yang menunjukkan tentang makruhnya bersiwak setelah tergelincir matahari bagi orang-orang yang berpuasa. Poin yang keempat, waktu-waktu yang dianjurkan. Bersiwak dianjurkan pada setiap waktu, sebagaimana sudah kita sebutkan pada awal pembahasan. Namun, di sana ada waktu-waktu yang amat sangat dianjurkan, karena pada waktu-waktu tersebut, mulut seseorang menjadi bau. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif dalam matanya, wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak itu pada 3 keadaan dia amat sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fammi min azmin aw ghairih. Pada saat mulut itu berubah menjadi bau disebabkan azmin. Azmin adalah seorang yang diam cukup lama atau tidak makan dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan mulutnya bau, maka pada saat ini amat sangat dianjurkan untuk bersiwak. Atau disebabkan aw ghairih, disebabkan sebab-sebab yang lainnya. Yang kedua, wa indal istiqadi minan naum, yaitu pada saat bangun dari tidur. Pada saat bangun dari tidur. Sebagaimana kita tahu, kebanyakan orang pada saat bangun tidur, maka mulutnya menjadi bau. Maka pada saat ini amat sangat dianjurkan untuk bersiwak atau membersihkan mulutnya. Pada poin 1 dan 2 ini, ya, ini adalah aplikasi dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya siwak adalah mutahharatun lil fam. Bahwasanya dia adalah sebagai pembersih dari mulut seseorang. Yang ketiga, indal qiyami ila shalah. Pada saat seorang hendak melaksanakan sholat, maka amat sangat dianjurkan untuk bersiwak. Begitu juga pada ibadah yang lainnya, seperti berwudu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dan juga ibadah membaca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hendaknya setiap muslim bersiwak dan membersihkan mulutnya agar mulutnya tidak menjadi bau. Karena bau mulut seseorang itu akan mengganggu orang lainnya, mengganggu orang-orang yang ada di sebelahnya. Dan ketahuilah, segala sesuatu yang mengganggu orang lain, maka dia juga mengganggu para malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sesungguhnya malaikat itu dia terganggu dengan apa-apa yang membuat anak Adam, membuat manusia terganggu. Ini hadis ini tatkala ada seorang yang masuk ke dalam masjid yang mana dia mulutnya bau bawang. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang terganggu olehnya anak Adam. Poin yang kelima yaitu tentang sikat gigi yang banyak digunakan. Apakah dia memiliki keutamaan yang sama atau masuk pada keutamaan siwak? Di sini para ulama bersepakat bahwa yang terbaik digunakan untuk bersiwak adalah akar dari pohon al-araq, sebagaimana sudah kita sebutkan, karena dia memiliki zat-zat yang sangat bermanfaat dan juga bisa menghilangkan bau yang tidak sedap, ya. Dan akar tersebut dia bisa mengeluarkan bau yang sedap bagi orang yang memakainya. Akan tapi dikatakan para ulama bahwasanya semua yang dapat menghilangkan kotoran dan bau dari mulut, maka dia termasuk dalam keutamaan bersiwak. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabi